Pelajaran atau ilmu bukan harus kita dapati dari sekolah saja. Namun, pelajaran atau ilmu pun kita bisa dapatkan dari nasihat atau berbagi pengalaman dari seseorang yang sudah mengalaminya. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat, sejahtera selalu dimanapun kalian berada. Amin. Teman-teman semua, pada kesempatan ini saya ingin berbagi juga pengalaman ya, terutama kepada kalian yang bercita-cita ingin hidup atau bekerja di luar negeri. Nah, bekal apa yang harus kita dapatkan atau harus kita punya sebelum kita pergi menuju ke negara tujuan kita? Tentu saja pada kesempatan ini saya bukan membekali materi atau uang ya teman-teman ya. Namun saya ingin sekali membekali apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita mengerti sebelum kita pergi ke luar negeri untuk cara bekerja ataupun untuk tinggal hidup menetap di sana. Nah, tentu saja di sini ada bermacam-macam alasan ya mengapa kita pergi ke luar negeri. Namun pada kesempatan ini saya ingin membahas terutama teman-teman yang berkeinginan, bercita-cita untuk pergi bekerja ke luar negeri ya. Entah itu sebagai TKI atau juga mempunyai kontrak kerja langsung dengan perusahaan di luar negeri. Tentu saja hal ini sangat berbeda jika kita pergi ke luar negeri untuk hidup selamanya dikarenakan tali perkawinan seperti yang saya rasakan ya. Tentu kalau bedanya itu jika kalian pergi sebagai tenaga kerja Indonesia itu kan ada kontrak kerjanya. Mungkin 1 tahun, 2 tahun atau barangkali juga 5 tahun. Dan hal itu tentu sangat beda ya sekali lagi jika kalian pergi ke luar negeri untuk hidup selamanya mengikuti suami atau mengikuti istri yang tinggal di luar negeri. Walaupun itu hal yang berbeda, namun tidak ada salahnya untuk kedua hal tersebut kita menyediakan payung sebelum hujan. Yang artinya begini kawan-kawan, kita jangan berpikir atau memimpikan kalau kita berada di luar negeri itu akan enak dan wah. Ya, itu menurut saya hal yang tidak baik ya. Karena nanti kalau sampai terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita akan menjadi kaget atau shock. Namun sebaliknya teman-teman, jika kita menyiapkan mental kita, diri kita dengan hal-hal yang jeleknya ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Namun jika terjadi, kalau kita sudah siap mental atau mengerti atau mengetahui, maka hal ini akan meringankan kita selama kita harus berada di luar negeri. Nah, jika saja teman-teman pergi ke luar negerinya itu untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia atau yang biasa dibilang TKI ya, itu barangkali ke negara-negara di Arab Saudi atau juga di negara-negara Asia lainnya ya, Malaysia, Singapura, Taiwan, Hong Kong dan ya masih banyak juga negara lainnya. Itu biasanya kalian perginya itu melalui agen ya. Namun harus diketahui untuk pekerjaan seperti itu kalau ke negara Swiss itu tidak ada ya teman-teman ya. Jadi ada di video sebelumnya komen-komen yang menanyakan minta agennya dari Indonesia. Saya sendiri tidak tahu ya, karena sepengetahuan saya untuk negara Swiss tenaga kerja seperti yang dikirimkan ke negara Arab ataupun negara-negara Asia lainnya itu tidak diperlukan di sini ya. Nah, walaupun kita
katakanlah pergi ke luar negeri, negara mana saja ya teman-teman ya. Yang harus kita mengerti adalah satu, kita pergi itu kan sebagai pekerja. Jadi kita harus menyiapkan diri dengan mental kita. Kalau selama bekerja itu yang pertama kita itu harus disiplin. Nah, disiplin ini mencakup dari jangan terlambat ya, harus tepat waktu. Harus mengerjakan pekerjaan kita sebaik mungkin dalam perasaan apapun ya teman-teman ya. Kan kadang-kadang kita sebagai manusia itu ada perasaan sedih, ada perasaan gembira. Nah, kalau kita sudah menandatangani kontrak kerja untuk pergi ke luar negeri, keadaan batin kita sedang bagaimanapun, kita harus tetap menjalankan pekerjaan kita. Karena ini merupakan konsekuensi dari kedua belah pihak ya. Kita sebagai pekerja dan juga pihak yang menerima kita sebagai tenaga kerjanya. Selain itu yang namanya hidup di rantau itu tentu budaya, cara, bahasanya itu sama sekali tidak sama ya dengan bahasa kita di rumah. Jadi di sini pun kita harus jeli, harus belajar bagaimana kebiasaan orang-orang di negara tersebut. Apalagi kalau untuk para TKI yang bekerja di rumah tangga ya contohnya, itu menurut saya tidak begitu berat jika kalian harus mencari pekerjaan sendiri. Karena kenapa? Begitu kalian tiba itu kalian sudah punya tempat ya, jadi sudah tidak usah mencari lagi kontrakan atau kos-kosan. Dan juga kalian itu sudah biasanya ya mendapatkan makanan juga ya dari tempat di mana kalian bekerja. Kan di sini juga sudah tidak perlu memikirkan aduh mau makan apa, bagaimana uang yang harus dicari untuk beli makan. Kan ini sudah beda. Nah, lain ya dengan teman-teman yang menginginkan pergi ke luar negeri itu dengan pergi bukan untuk bekerja sebagai TKI. Saya akan memberikan contoh di sini ya, seperti saya ya, saya hidup di luar negeri itu karena tali pernikahan. Sehingga begitu saya datang di luar negeri itu tidak ada tempat atau ada yang memberi makan ya. Jadi betul-betul saya bergantung kepada suami saya karena saya belum mempunyai pekerjaan ya begitu datang ke luar negeri itu. Jadi untuk tempat dan makan itu kasarnya kita harus mempunyai uang sendiri. Dan di sini pun saya ingin menegaskan ya kepada teman-teman. Kalau kita kawin dengan orang bule ya, biasanya kan orang asing, orang Eropa atau Amerika itu dibilangnya orang bule ya di Indonesia. Itu saya ingin menegaskan sekali, tidak semua orang bule itu kaya ya teman-teman ya. Dan juga tergantung dari negara mananya. Banyak sekali negara-negara di Eropa juga yang ekonominya itu jauh lebih parah ya dibanding dengan ekonomi kita di Indonesia. Jadi di sini kalian harus paham ya, tidak seperti yang banyak dibayangkan, kawin atau menikah sama orang bule pasti hidupnya enak. Itu tidak sama sekali. Namun kembali dari itu semua saya ingin menegaskan mental apa yang harus kita siapkan sebelum kita datang ya ke negara yang kita tuju itu. Sekali lagi di sini sangatlah diperlukan ketepatan waktu dan disiplin ya. Jadi untuk pekerjaan apapun, untuk hidup dimanapun, hal ini sangat penting sekali teman-teman. Sebelum kita kalau seperti saya ya datang sendiri ke sini, saya pun harus mencari pekerjaan. Selain bahasa yang harus dikuasai, juga kedisiplinan diri kita. Contohnya adalah dari kedisiplinan waktu. Saya yakin ya untuk sahabat yang baru pertama menginjak dan bekerja di luar negeri, ini hal yang sangatlah tidak mudah.
penyesuaian diri ya. Mungkin sangatlah jauh berbeda dari impian yang muluk-muluk sebelumnya. Saya yakin kalian yang mengerjakannya itu sangat penuh perlu kekuatan ya, bukan hanya saja dari segi pekerjaan tapi dari segi mental. Kalau kalian itu hidup sendiri ya, dan harus bisa mengikuti kemauan majikan dan mengerjakan, namanya sebagai pekerja kita kan harus mengikuti apa yang mau majikan, dan ini sangatlah tidak mudah. Jadi sangatlah salah sekali ya jika teman-teman yang berada di rumah di Indonesia berpikiran, oh dia kerja ke luar negeri enak. Itu memang ada enaknya ya karena dia mempunyai penghasilan. Tetapi untuk mendapatkan penghasilannya itu perlu perjuangan dan perlu kekuatan mental. Saya sangat yakin hal ini terjadi kepada siapapun yang melakukannya. Jadi di sini pun kita harus memahami di mana kita berpijak ya, itu tidak selalu sama ya teman-teman. Dan mau tidak mau ya, walaupun budaya kita seperti itu, kalau kita diamnya di negara-negara tertentu ya kita itu harus mengikuti budayanya mereka ya, kalau kita ingin berbaur dengan mereka. Itu menurut pendapat saya ya tentunya. Nah, jika teman-teman mempunyai saran dan pendapat lainnya, silahkan tulis di komen ini. Mari kita berbagi dengan sahabat-sahabat lain yang mempunyai keinginan juga hidup di luar negeri dan mereka itu belum pernah ya punya pengalaman. Makanya kalau saran-saran dan komen-komen kalian, saya berharap ya bisa lebih menambah wawasan untuk sahabat-sahabat kita yang belum merasakan kehidupan seperti ini. Kalau kita sudah berada di tempat perantauan kita, nah kan untuk yang bekerja di dalam rumah majikan ya, tentu saja otomatis tidak akan sebebas waktu kalian masih berada di Indonesia. Namun saya yakin ada hari-hari tertentu kalian diberikan hari free ya, hari libur, dan pakailah hari-hari tersebut untuk kontak dengan teman-teman lainnya ya. Saya yakin kan kalau pergi itu tentu grup ya, tidak hanya sendiri, walaupun setelah sampai di negara tersebutnya itu kan dipencar ya di kota-kota yang lain. Nah, usahakanlah supaya kontak itu tidak terputus sehingga kalian itu bisa saling bertanya bagaimana dan apa gitu. Namanya hidup di rantau. Nah, terutama kalau kalian siapa tahu ya bisa bertemu dengan teman-teman lain yang lebih senior. Maksudnya lebih senior itu dia mempunyai pengalaman lebih lama tinggal di negara itu. Nah, tentunya pengalamannya itu yang bisa kita ikut belajar ya. Jadi karena dia itu sudah lama tentu sudah lebih banyak tahu ya, dan dia pun akan memberi kita saran cara mengatasinya dalam situasi yang begini atau yang begitu. Jadi kontak dengan sahabat yang lain pun ini sangat diperlukan. Untuk saya pribadi, saya sangat respect ya kepada teman-teman yang melakukan pekerjaan di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia, walaupun di bidang apapun ya, karena saya tahu kalian itu betul-betul bekerja keras ya, uang tidak datang dari pohon, walaupun banyak sekali saudara-saudara kita yang di Indonesia berpikirannya lain, disangkanya uangnya gampang ya, tetapi pengorbanan kalian, pekerjaan kalian, waktu dan pikiran kalian itu kadang-kadang saudara kita itu melupakan ya. Namun di saat ini saya ingin sekali membuka juga pikiran saudara-saudara yang di rumah ya. Kalau bekerja di luar negeri itu tentu bukan enak saja, tetapi diperlukan juga pengorbanan dan mental yang kuat.
Dari sisi lain, banyak sekali juga pelajaran yang akan bisa kita dapat ya dari kehidupan sehari-hari di luar negeri. Jadi sekali lagi, pendidikan pelajaran itu tidak selalu kita dapatkan harus melalui sekolah. Tetapi kalau kalian sudah menginjakkan kaki kalian di luar negeri ya, di negara manapun, otomatis ya dengan mata kepala sendiri kita bisa melihat, oh ternyata orang-orang di sini itu begini. Oh, ternyata beli tiket kereta di sini itu begini. Oh, ternyata kalau kita belanja ke warung itu begini. Nah, hal-hal kecil ini pun hanya dengan pengalaman nyata ya teman-teman ya kita belajarnya. Jadi kita nggak perlu sekolah kalau untuk hal-hal yang demikian. Di sini pun saya ingin menjelaskan ya, di negara-negara tertentu itu mereka mempunyai 4 musim. Tidak seperti di Indonesia yang hanya mempunyai 2 musim saja. Sehingga kondisi antara musim dingin dan musim panas itu sangatlah jauh berbeda. Jadi di sini pun ya untuk teman-teman yang harus pergi kerjanya keluar rumah, pergi ke sesuatu tempat. Itu kadang-kadang udara beku ya teman-teman, betul-betul beku. Seperti di dalam freezer kayak gitu. Itu harus tetap kita datang tepat waktu ya. Sekali lagi disiplin dan tepat waktu itu adalah kunci dari satu kesuksesan. Karena di negara-negara tertentu kata maaf itu tidak cukup ya teman-teman ya. Boleh hari itu bilang maaf tapi besoknya bilang maaf lagi dan datang terlambat itu mereka tidak akan terima. Pasti akan dapat teguran keras. Baiklah sahabat tercinta, demikianlah saran dari saya atau juga pengalaman yang saya bagikan ya untuk kalian semua. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah bergabung di video ini. Saya Pribumi Bandung dari Switzerland mengucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.